Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pips, kenalkan aku Anissa Nurlaftariani dan teman-teman aku ada Salsa Laksmitasari, Audia Kirani Rahmawati, dan Sakina Aisyah Rozika akan membagikan hasil ngobrol-ngobrol kita bareng seorang entrepreneur dari Politeknik Negeri Bandung. Iya, jadi entrepreneur ini dia itu masih seorang mahasiswa, yaitu dari jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung yang bernama Kang Alvin. Kang Alvin ini memiliki usaha konveksi dengan nama Konveksi Parusli. Ini merupakan bisnis yang melanjutkan dari orang tuanya. Untuk itu, kita simak bareng-bareng yuk apa aja sih hasil ngobrol-ngobrol kita bareng sama Kang Alvin. Check it out! Sudah sempat disebutkan, nama bisnis dari Kang Alvin ini adalah Konveksi Parusli. Konveksi Parusli ini sudah ada sejak tahun 1995. Jadi dari sebelum Kang Alvin lahir, karena bisnis ini merupakan bisnis orang tuanya. Jadi Kang Alvin hanya melanjutkan atau memperluas pasar. Jadi dia itu mempromosikannya khususnya di Politeknik Negeri Bandung. Tapi pastinya dia akan melebarkan sayapnya dan memasarkan lebih banyak di tempat-tempat yang berbeda agar bisnisnya lebih dikenal oleh banyak orang. Dan Kang Alvin sudah memiliki 5 karyawan. Tetapi karena sistemnya bermitra, jika ditotalkan semuanya, karyawannya adalah 10 karyawan. Dan juga Kang Alvin ini sudah mencapai titik omset 200 juta per tahun. Itu hanya Kang Alvin ini saja. Tapi jika ditotalkan dengan bisnis ayahnya, secara keseluruhan sudah mencapai 1 miliar. Halo Pips, dari kapan sih Kang Alvin menjadi seorang entrepreneur? Nah di sini aku mau kasih tahu nih kalau Kang Alvin ini terlahir dari keluarga pebisnis loh. Tentunya sejak saat kecil Kang Alvin sudah belajar menjadi seorang entrepreneur. Mulai dari sejak masih duduk di kelas sekolah dasar atau SD, Kang Alvin ini mulai melakukan usaha, yaitu dengan berjualan contekan kepada teman-temannya. Tapi ini jangan ditiru ya guys, karena tidak baik. Di SMP, Kang Alvin melanjutkan berjualan lagi, tetapi kali ini Kang Alvin menjual berbagai stiker. Nah, pada saat SMA, Kang Alvin beralih dari menjual stiker menjadi menjual pisang nugget. Tidak sampai situ saja, Kang Alvin saat memasuki kuliah sempat menjual nasi jiwaku, nasi yang saat itu sedang booming karena sangat praktis, yang di dalam nasinya sudah ada lauk pauknya. Nah, untuk saat ini Kang Alvin sedang fokus bisnis di usaha konveksi miliknya. Gitu, Pips. Perjalanan yang cukup panjang untuk Kang Alvin menjadi seorang entrepreneur. Dan pastinya akan ada titik di mana keberhasilan dan kegagalan. Pertama-tama akan aku bagikan tips keberhasilan menurut Kang Alvin. Jadi Kang Alvin ini bisa dibuktikan keberhasilannya dengan tadi yang sudah disebutkan, yaitu omsetnya sudah mencapai 200 juta per tahun. Padahal dia masih seorang mahasiswa loh. Nah, dia sudah mencapai titik tersebut dapat dikatakan keberhasilan, karena keberhasilan seseorang itu berbeda-beda ya. Nah, kami menilai bahwa omset 200 juta ini merupakan salah satu keberhasilan dari Kang Alvin. Menurut Kang Alvin, keberhasilan bisa dihasilkan dari membuat hal yang sederhana seperti rancangan, khususnya marketing plan, membuat short plan dan big plan, pencapaian apa yang ingin dicapai saat berbisnis. Tetapi, sebagus apapun marketing plan, akan sia-sia jika marketing plan itu tidak dilakukan dengan konsisten. Short plan juga bisa tetap dijalankan walaupun nantinya saat kejadian ada kesalahan. Hal tersebut adalah wajar. Ketika sudah diidentifikasi ada yang salah, baru nanti dievaluasi kesalahannya apa, lalu dibuat plan baru dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Intinya, kunci keberhasilan menurut Kang Alvin itu ada 3, yaitu yang pertama, buat big plan dan short plan, yang kedua adalah konsisten, dan yang ketiga adalah evaluasi. Saat adanya keberhasilan, maka tidak luput dari kegagalan. Karena bisnis konveksi ini sudah cukup lama, pasti sudah banyak mengalami rintangan, terutama pada saat pandemi kemarin. Tetapi untuk Kang Alvin sendiri, karena beliau mencoba untuk melakukan bisnis sendiri, belum pernah mengalami kegagalan yang cukup besar. Hanya rintangan-rintangan kecil saja yang didapatkannya. Tapi kegagalan itu
bisa dijadikan motivasi loh. Jadi jika kita mengalami kegagalan, bukan malah terpuruk, tapi kita harus mengevaluasi. Seperti tadi kunci keberhasilan yang Kang Alvin sampaikan, yaitu mengevaluasi apa sih yang membuat kegagalan itu terjadi. Jangan sampai hal tersebut terulang kembali. Keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh entrepreneur? Menurut Kang Alvin, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah keterampilan mengenai dasar-dasar marketing. Karena di zaman sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya serba digital, maka keterampilan marketing itu harus ditambahi dengan digital marketing. Karena dengan digital marketing akan lebih menunjang keberlangsungan suatu bisnis. Begitupun dengan bisnis yang Kang Alvin jalani. Skill-skill marketing perlu diasah dan dimiliki oleh entrepreneur. Contohnya ketika kita ingin melakukan pemasaran, kita bisa menggunakan tools-tools yang ada di sosial media. Kang Alvin sendiri menggunakan Instagram Ads atau WA Bisnis sebagai sarana digital marketingnya. Kenapa harus melakukan itu? Agar produk kita bisa dikenal secara lebih luas. Selain itu, keterampilan seperti copywriting yang baik dan basic skill dari digital marketing sangat perlu dimiliki oleh setiap seorang entrepreneur. Bisnis juga tentunya relasi sangat penting. Nah, bagaimana sih cara membangun relasi sosial maupun relasi bisnis? Kang Alvin juga punya caranya. Nah, menurut Kang Alvin, relasi itu harus dibangun berdasarkan segmen pasar terlebih dahulu. Karena segmen pasar dari konveksi Parusli ini adalah mahasiswa, jadi Kang Alvin sering ngobrol nih sama anak-anak mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Karena dalam organisasi itu keperluan akan barang-barang konveksi sering sekali, seperti baju himpunan, jaket himpunan, shawl. Nah, Kang Alvin mulai dari situ dalam membangun relasi. Kang Alvin seringkali ngobrol dengan mereka yang aktif di organisasi. Kang Alvin memberikan informasi tentang usahanya, tentang berapa sih harganya, tentang kainnya seperti apa. Nah, Kang Alvin sering melakukan itu. Nah, dari situ Kang Alvin juga punya prinsip nih. Prinsip yang Kang Alvin punya itu, semakin banyak teman, maka semakin banyak rezeki, dan semakin banyak bersilaturahmi, maka akan semakin banyak rezeki. Maka dari itu, Kang Alvin gemar sekali untuk berbicara dengan orang lain, mengunjungi teman-temannya yang terdahulu untuk mencari peluang itu. Karena Kang Alvin memiliki prinsip silaturahmi. Nah, setelah ada pesanan yang masuk dari hasil relasi tersebut, Kang Alvin terus mempertahankan kualitas dari barang-barangnya, sehingga tak jarang banyak sekali yang mengulang pesanannya atau repeat order kepada Kang Alvin. Dengan begitu, Kang Alvin memiliki banyak sekali pelanggan tetap dari hasil relasi tersebut. Lalu untuk modal, gimana sih Kang Alvin mendapatkan itu semua? Ketika kita bertanya kepada Kang Alvin mengenai modal, Kang Alvin lalu menjelaskan dulu gitu bahwa yang namanya modal itu bukan mengunsurkan uang saja, tapi suatu niat itu merupakan sebuah modal. Karena ketika kita mencari sebuah modal usaha, kita harus mengetahui kita mencari untuk apa, untuk niatan apa. Itu berguna ketika kita sudah ada di titik gagal ataupun ketika kita sudah ada di titik putus asa, kita akan kembali mengingat niat usaha apa yang kita jalankan untuk memulai usaha itu sendiri. Walaupun tadi dijelaskan bahwa memang Kang Alvin itu meneruskan usaha dari orang tuanya, tapi Kang Alvin tidak diam saja, tetapi mengasah kemampuannya dengan cara mengikuti kompetisi-kompetisi bisnis yang diikuti tahun-tahun sebelumnya, yaitu PMW dan PMWV.
Untuk kesimpulannya itu sendiri, pertama, jenis usaha yang digunakan oleh Kang Alvin itu pakaian dan tekstil, yaitu konveksi pakaian. Dan untuk tahun didirikan dari konveksi itu yaitu 1995. Lalu untuk jumlah karyawan itu sudah lebih dari 10 orang. Dan untuk omsetnya itu sendiri yaitu setiap tahunnya kurang lebih 200 juta sampai 1 miliar tergantung kondisi dari pasar itu sendiri. Dan ada beberapa pesan yang kita bisa ambil dari Kang Alvin ketika waktu itu kita melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus memahami tools-tools dari marketing itu sendiri. Jadi, ketika kita ingin memasarkan sebuah produk, menurut Kang Alvin kita harus mengetahui tools-toolsnya dan kita memanfaatkan. Lalu yang kedua, selain kita harus memahami tools-tools, kita pun harus selalu memperluas koneksi maupun teman. Itu pun akan berpengaruh kepada pembeli. Lalu ketika kita ingin menjadi wirausahawan muda, menurut Kang Alvin, kita harus menanggung segala resiko. Jadi ketika kita ingin memulai suatu usaha, kita tidak boleh hanya mencari aman. Kita hanya bergerak di zona nyaman saja, tapi kita harus bergerak maju, kita harus menyaingi pesaing-pesaing yang lain agar kita bisa memasarkan produk kita dengan baik. Karena walaupun ketika kita menanggung segala resiko akan ada halnya untuk gagal, tapi sebuah kegagalan itu kita akan jadikan sebagai acuan untuk kita terus maju dan belajar dari kesalahan, lalu kita akan lebih baik ke depannya. Lalu yang terakhir, menurut Kang Alvin, ketika kita ingin menjadi entrepreneur juga, kita harus mengupgrade segala kemampuan yang telah kita miliki. Karena ketika kita hanya diam di situ saja, kita akan kalah baik dari pesaing. Sekian dari kami, ucapan terima kasih kepada Kang Alvin karena telah kami wawancarai. Terima kasih juga kepada Ibu Ira selaku dosen mata kuliah kewirausahaan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk mewawancarai seorang entrepreneur. Semoga hasil penjelasan kami dapat dimengerti dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.